Indeks harga saham gabungan atau IHSG jatuh drastis pada 18 Maret 2025. Kejatuhan ini, penurunan tajam sebesar 7%, mengejutkan pasar. Ini menjadi pengingat nyata tentang volatilitas yang dapat mencengkerambahkan ekonomi yang paling tangguh sekalipun. Penurunan ini menandai kerugian satu hari terbesar IHSG sejak pandemi COVID-19 tahun 2020. Investor menyaksikan dengan tak percaya saat indeks anjlok ke 6.084. Penurunan itu begitu cepat dan parah sehingga perdagangan harus dihentikan sementara. Langkah darurat ini dipicu ketika penurunan melebihi 5% menggarisbawahi gawatnya situasi. Saham-saham blue chip yang dianggap sebagai fondasi IHSG termasuk yang paling terpukul. Bank-bank besar yang biasanya dipandang sebagai tempat berlindung yang aman selama ketidakpastian, jatuh bersama perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka. Aksi jual besar-besaran ini mencerminkan kecemasan yang mendalam di kalangan investor tentang keadaan ekonomi Indonesia. Jatuhnya DCA Indonesia, pemain utama di sektor teknologi, semakin memperburuk situasi. Sahamnya anjlok hingga 20%, mengirimkan gelombang ketakutan ke seluruh pasar. Penurunan dramatis ini menjadi gambaran nyata tentang keterkaitan pasar saham Indonesia. Kejatuhan IHSG mau tidak mau menimbulkan perbandingan dengan krisis keuangan Asia tahun 1998. Bisikan-bisikan periode penuh gejolak itu yang terukir dalam ingatan banyak orang Indonesia kembali muncul. Iklim ekonomi saat ini, meskipun tidak identik, memiliki beberapa kesamaan yang meresahkan dengan era prakrisis. Krisis tahun 1998 yang dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk utang yang berlebihan dan mata uang yang melemah, menjerumuskan Indonesia ke dalam kekacauan ekonomi. Gema krisis itu terdengar sangat keras hari ini karena penurunan IHSG membunyikan lonceng alarm tentang kerapuhan ekonomi Indonesia. Kejatuhan pasar ini bukan hanya indikator ekonomi, ini adalah gejala dari malaise politik yang lebih dalam. Ketidakstabilan politik yang ditandai dengan ketidakpastian dan kurangnya arah yang jelas mengikis kepercayaan investor. Ketidakpastian ini ditambah dengan kekhawatiran tentang penanganan ekonomi oleh pemerintah, memicu spiral penurunan pasar. Kemiripan dengan tahun 1998, meski tidak persis, terlalu nyata untuk diabaikan. Situasi saat ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang tegas dan kebijakan ekonomi yang sehat. Kegagalan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar ini dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Setelah jatuhnya IHSG, delegasi pejabat DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko, melakukan kunjungan yang dipublikasikan secara luas ke Bursa Efek Indonesia. Kunjungan ini meskipun seolah-olah dimaksudkan untuk menilai situasi, secara luas dianggap sebagai manuver politik. Dasko, tokoh kunci di Partai Gerindra Presiden Prabowo, menggunakan platform tersebut untuk meyakinkan publik dan memproyeksikan citra stabilitas. Kehadirannya bagaimanapun tidak banyak meredakan kecemasan yang mencengkram pasar. Kunjungan tersebut dipandang oleh banyak orang sebagai upaya putus asa untuk mengendalikan narasi, daripada mengatasi akar penyebab krisis. Tontonan politik ini menggarisbawahi hubungan yang mendalam antara politik dan ekonomi. Reaksi pasar terhadap jatuhnya IHSG merupakan cerminan dari ketidakpastian politik seperti halnya fundamental ekonomi. Kunjungan DPR, alih-alih membangkitkan kepercayaan diri, justru semakin menyoroti kesulitan pemerintah dalam mengatasi krisis. Peristiwa tersebut menjadi pengingat nyata bahwa manuver politik seringkali lebih diutamakan daripada menangani masalah ekonomi yang sebenarnya. Pasar yang sering dipandang sebagai entitas yang dingin dan penuh perhitungan, pada kenyataannya merupakan barometer sensitif dari sentimen publik. Anjloknya IHSG secara dramatis bukan hanya statistik keuangan, ini adalah mosi tidak percaya terhadap iklim politik dan ekonomi saat ini. Investor, baik domestik maupun asing, bereaksi terhadap ketidakstabilan yang dirasakan dan kurangnya arah yang jelas. Kejatuhan pasar adalah sinyal yang jelas bahwa mereka kurang percaya pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan saat ini dan memastikan stabilitas ekonomi. Kemiripan dengan tahun 98, meskipun tidak cocok sepenuhnya, berfungsi sebagai pengingat nyata akan potensi konsekuensi dari kelambanan. Pemerintah harus menyadari bahwa reaksi pasar bukanlah reaksi berlebihan, tetapi cerminan nyata dari kekhawatiran yang mengakar.
Mengatasi krisis ini membutuhkan lebih dari sekadar omon-omon yang meyakinkan dan postur politik. Hal ini menuntut tindakan tegas, kebijakan ekonomi yang sehat, dan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kegagalan untuk mengindahkan peringatan pasar dapat menimbulkan konsekuensi yang luas bagi masa depan ekonomi Indonesia. Jika Anda menikmati video kami, jangan lupa untuk like, share, dan simpan untuk ditonton lagi nanti. Pastikan juga untuk follow, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungannya.